Selamat datang di Undira Podcast. Gimana nih kabar pendengar setiap podcast ini? Semoga sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas konflik work and life dalam human relation. Sebelum kita memulai podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya, Siti Holifah, ada teman saya, Nur Hasanah, Lutfia Ramadana, Rusli Siregar, dan Wisnu Ardiansyah. Kali ini saya dan teman-teman saya akan berbicara tentang berbagai pengertian konflik dalam setiap human relation. Sebagai makhluk sosial, manusia menyadari bahwa ia tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Ia membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan dengan mengadakan interaksi sosial, pengetahuan, dan pengalaman, ia akan bertambah. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan sesama manusia, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, secara harmonis dan efektif sangat diperlukan. Lebih-lebih sebagai seorang administrator atau manajer yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, harus mampu bergaul dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam membina bawahannya. Di negara-negara yang sudah maju ini, hubungan antar manusia atau human relation semakin mendapat perhatian para pemimpin dalam jenis jenjang organisasi apapun. Oleh karenanya, hubungan antar manusia semakin dirasakan penting kehadirannya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia. Bentuk-bentuk psikologis dan konflik-konflik antar kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi terjadi loh. Bukan saja antar manajer dan karyawan, benar-benar dapat mengganggu jalannya organisasi dalam mencapai tujuan. Hubungan antar manusia juga dirasakan penting oleh manajer untuk menghilangkan luka-luka akibat salah komunikasi dan salah interpretasi yang terjadi antar manajer dengan bawahannya atau dengan publik di luar organisasi. Sejauh ini telah berkali-kali disebut kata hubungan antar manusia yang merupakan terjemahan dari kata human relation. Namun, sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan hubungan antar manusia? Nah, di sini akan dijelaskan hubungan antar manusia merupakan istilah hubungan antara manusia telah digunakan secara luas, baik dalam arti yang paling luas hingga paling sempit. Dalam arti luas, hubungan antar manusia merupakan interaksi antar orang-orang dalam semua jenis kegiatan. Misalnya dalam bisnis pemerintahan, perkumpulan-perkumpulan sosial, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, di bioskop, di jalan, dan di tempat yang lain. Banyak ya guys pokoknya. Istilah yang tak kalah populernya adalah perilaku organisasi. Baik perilaku organisasi hubungan antar manusia melingkupi pokok-pokok permasalahan yang sama. Tetapi kecenderungan terakhir telah menunjukkan beberapa perbedaan yang hakiki antara kedua istilah tersebut. Penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Lutfia Ramadana ya. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin akademis yang berhubungan dengan pemahaman dan penggambaran perilaku manusia dalam lingkungan organisasi. Perilaku organisasi berusaha menganalisis secara keseluruhan faktor dalam organisasi dengan mengidentifikasi sebab-sebab dan akibat dari perilaku manusia. Selanjutnya, hasil-hasil dari analisis perilaku organisasi digunakan oleh hubungan antar manusia untuk membentuk kerjasama manusia yang harmonis, efektif, dan memuaskan dalam mencapai tujuan organisasi.
Hubungan antar manusia adalah action-oriented dan goal-directed. Perbedaan penekanan antara perilaku organisasi dan hubungan antar manusia identik dengan perbedaan seorang ahli penyakit atau patologis dan seorang dokter. Seorang ahli penyakit berusaha memahami penyakit manusia tertentu, sedangkan seorang dokter menggunakan hasil analisa dari ahli penyakit untuk mencapai maksudnya mengobati. Dengan demikian, antara perilaku organisasi dan hubungan antar manusia merupakan dua disiplin atau pemikiran yang saling melengkapi dan bukannya bertentangan satu sama lainnya. Kedua-duanya melingkupi objek permasalahan yang sama, serta tujuan umum yang sama pula. Hanya hubungan antar manusia lebih diarahkan pada penerapan action-oriented. Kehidupan organisasi tidak terlepas dari suatu masalah yang muncul dari mana saja dan kapan saja. Agar tujuan bersama organisasi dapat terwujud, maka masalah harus bisa diantisipasi dan diselesaikan. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa komunikasi tidak hanya memperlancar kehidupan organisasi, tetapi juga dapat menghambatnya. Berdasarkan hal ini, tentunya peran manajemen organisasi dalam mengelola komunikasi sangatlah penting. Terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam mengelola komunikasi dalam organisasi, salah satunya yakni pendekatan human relation atau hubungan manusiawi. Berdasarkan hal tersebut, podcast ini hendak membahas mengenai pendekatan human relation dalam memecahkan masalah komunikasi di dalam organisasi. Siapa sih yang tidak tahu dengan yang namanya konflik? Pasti semua orang tahu yang namanya konflik. Setidaknya atau minimalnya mereka pernah mendengar istilah yang bernama konflik. Entah mereka mengetahuinya secara langsung atau tidak langsung. Kita bisa menemukan yang namanya konflik di setiap tempat dan keadaan. Karena konflik tidak bisa hilang kecuali masyarakat atau komunitas yang sedang memiliki konflik tersebut juga ikut hilang, alias ikut punah. Tidak ada masyarakat atau komunitas yang tidak memiliki konflik. Pasti mereka memiliki konflik. Karena konflik itu sendiri disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing elemen yang ada dalam masyarakat atau komunitas tersebut. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa konflik pasti menjurus pada hal-hal yang bersifat negatif. Akan tetapi hal itu tidak benar. Karena tidak semua yang namanya konflik itu menghasilkan hal-hal yang bersifat negatif. Karena konflik juga bisa membawa hal-hal yang berpositif. Menurut pandangan hubungan manusia, Human Relation View, pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok ataupun organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Menurut pandangan interaksionis, the interactionist view, pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi. Maka cenderung akan menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini,
konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis, dan kreatif. Jadi kedua pandangan yang aku sebutkan, konflik bisa diambil kesimpulan bahwa konflik juga memiliki sebuah peran dalam masyarakat atau komunitas atau organisasi untuk membangun dan memberi stimulus agar suatu organisasi atau masyarakat bisa maju dan berkembang. Akan tetapi, konflik tersebut masih dalam batasan wajar dan bersifat konstruktif. Tetapi itu semua kembali pada diri individu masing-masing. Jika mereka mempersepsikan konflik sebagai suatu hal yang bersifat negatif, maka itulah yang mereka dapatkan. Tapi, jika mereka mempersepsikan konflik sebagai sesuatu hal yang menuju kepada perubahan yang positif, maka mereka akan mendapatkannya. Setelah mereka berpegang dengan apa yang mereka persepsikan tentang yang namanya konflik, mereka akan memberikan respon sesuai dengan apa yang mereka persepsikan sebelumnya. Jika yang mereka persepsikan bahwa konflik itu memberi dampak negatif, mereka akan bersifat menolak dan pasti akan mencari cara bagaimana cara agar tidak muncul konflik. Akan tetapi, hal itu pula berlaku sebaliknya bagi mereka yang bersifat pro atau menerima dan memiliki persepsi positif dalam menyikapi sebuah konflik yang dalam catatan bahwa konflik tersebut masih dalam batas minimal, maka mereka pasti akan tetap memunculkan yang namanya konflik atau dalam batas wajar dan bisa dikontrol. Oke, selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya, Wisnu Ardiansyah. Oke, di sini saya Wisnu ingin berbagi pandangan mengenai konflik dalam organisasi. Pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik hanyalah merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif, sehingga perlu dilenyapkan. Terus, pendapat tradisional ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Contohnya, konflik hanya merugikan organisasi, karena itu harus dihindarkan dan ditiadakan. Yang kedua, konflik ditimbulkan karena perbedaan kepribadian dan karena kegagalan dalam kepemimpinan. Yang ketiga, konflik diselesaikan melalui pemisahan fisik atau dengan intervensi manajemen tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan pandangan yang lebih maju menganggap bahwa konflik dapat berakibat baik maupun buruk. Usaha penanganannya harus berupaya untuk menarik hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal yang buruk. Pandangan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari interaksi organisasional dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik. Yang kedua, konflik pada umumnya adalah hasil dari kemajemukan sistem organisasi. Lalu yang ketiga, konflik diselesaikan dengan cara pengenalan sebab dan pemecahan masalah. Konflik dapat merupakan kekuatan untuk pengubahan positif di dalam suatu organisasi. Dalam pandangan modern ini, konflik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang banyak bagi organisasi. Sebagai contoh, pengembangan konflik yang positif dapat digunakan sebagai ajang adu pendapat. Jadi kayak kita tuh satu sama lain saling mengeluarkan pendapat, sehingga organisasi bisa dapat memperoleh pendapat-pendapat yang sudah tersaring. Oke, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Baik, oke, di sini saya akan membahas beberapa contoh kasus konflik dalam perusahaan dan penyelesaiannya. Konflik antara atasan dan bawahan,
Latar belakang dan kepribadian karyawan yang beragam membuat konflik atau masalah dalam hubungan kerja menjadi hal yang sangatlah wajar. Contoh-contoh pertentangan, contoh kasus konflik dalam organisasi perusahaan. Yang paling sering dijumpai adalah konflik antar atasan dan bawahan. Alasannya yang diberikan pun beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan kinerja memuaskan. Atasan gagal memberikan feedback terhadap kinerja bawahan, atau sekedar kesalahan berkomunikasi. Mungkin konflik ini terdengar sepele, namun satu hal yang perlu kita ketahui yang menyebabkan masalah ini bisa menjadi berbahaya pada perusahaan adalah ketika konflik tersebut memengaruhi kinerja karyawan. Jika hal tersebut terjadi, pencapaian tujuan seperti yang telah direncanakan untuk produktivitas perusahaan akan terhambat. Sebelum itu terjadi, HR perlu tahu bagaimana caranya mengatasi konflik karyawan perusahaan tersebut. Dengan demikian, penting juga nih bagi perusahaan untuk bisa mengatasi konflik antar atasan dan bawahan tersebut secara bijaksana. Nah, dari contoh pertentangan dan contoh kasus konflik dalam organisasi perusahaan, salah satu solusi contoh manajemen konflik yang tepat adalah dengan menjadikan tim HR sebagai pihak penengah yang akan membantu keduanya memilah permasalahan profesional dan pribadi. Penting bagi tim HR untuk netral dalam membantu dan menyikapi masalah dengan lebih bijak dan tepat. Nah, untuk selanjutnya ada konflik antar karyawan. Perlu diketahui bahwa tidak semua masalah karyawan melibatkan atasannya. Pada beberapa hal konflik pun bisa menjadi antara sesama karyawan. Misalnya, saat mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana melakukan sesuatu, atau saat seorang karyawan merasa direndahkan karyawan lainnya. Konflik tersebut bisa menjadi serius apalagi jika mengakibatkan rusaknya kinerja sama dalam perusahaan. Dampaknya, lingkungan kerja tidak lagi kondusif dan mungkin akan mengganggu karyawan lainnya yang awalnya tidak terlibat. Nah, untuk solusinya, tim HR perlu tahu cara mengatasi konflik antar karyawan di perusahaan. Misalnya, salah satu contoh manajemen konflik ini adalah dengan melakukan mediasi dan menjadi mediator agar konflik tersebut tidak menjadi lebih besar. Mediasi menjadi proses dengan beberapa langkah spesifik yang dapat Anda lakukan untuk mencapai hasil yang solutif dan diterima semua orang. Nah, kemudian ada perbedaan gaya kerja, baik antara sesama karyawan ataupun antara atasan dan bawahan. Sebagai contoh, kasus konflik dan organisasi yang ini terjadi karena atasan menginginkan pekerjaan yang diselesaikan membuahkan hasil secara cepat, sedangkan bawahan adalah pribadi yang berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga terkesan lambat dan menyelesaikan pekerjaan. Konflik umumnya muncul karena perbedaan ini, maka pemahaman akan perbedaan ini menjadi bagian penting dalam operasional sebuah perusahaan. Mungkin salah satu cara mengatasi konflik beda gaya kerja ini adalah dengan menempatkan posisi karyawan sesuai dengan profil yang ada pada diri karyawan. Gitu ya. Apa yang akan terjadi jika seseorang karyawan yang cenderung berhati-hati ditempatkan di sebuah posisi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat? Nah, tentu saja keputusan akan cenderung lambat dikeluarkan dan mungkin saja target kerja juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, salah satu contoh manajemen konflik dalam solusi untuk mengatasinya adalah dengan menempatkan posisi karyawan sesuai dengan karakter dirinya. Setidaknya, tempatkan karyawan dalam posisi yang mampu mengembangkan kemampuan karyawan ke depan. Dan ada lagi nih, terakhir, konflik personal karyawan. Masalah personal karyawan menjadi konflik lain yang sering terjadi di perusahaan.
Ini memang menjadi salah satu contoh pertentangan. Contoh kasus konflik karyawan di perusahaan yang sering kita jumpai atau kita temukan. Lalu, bagaimana contoh manajemen konflik dan cara mengatasi konflik terkait personal karyawan ini? Apalagi tim HR memang memiliki batasan untuk masuk ke dalam wilayah privasi karyawan sehingga tidak boleh terkesan ikut campur dalam masalah personal yang ada. Namun karena tim HRD bertugas mengelola urusan karyawan, kinerja karyawan sehari-hari hingga proses pencapaian target, maka perlu juga untuk mengamati bagaimana perubahan perilaku karyawan yang mengalami konflik personal tersebut. Sebagai contoh nih, saat karyawan yang ada dulunya rajin berangkat kerja, sekarang mulai sering izin tidak masuk kerja, atau saat seorang karyawan yang dulunya disiplin dengan jam masuk kerja, kini mulai sering terlambat. Perubahan perilaku seperti itulah yang perlu diamati. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka kemungkinan kinerja karyawan tersebut akan menurun dan produktivitas kerja perusahaan akan terganggu. Nah, tim HR bisa melakukan proses coaching dan konseling sebagai solusi, menjelaskan sudut pandang dari manajemen terkait perubahan karyawan tersebut. Misalnya, karyawan akan dinilai tidak berprestasi dan tidak profesional oleh manajemen. Tak hanya itu, tim HR perlu memberikan solusi yang bijak untuk permasalahan yang ada. Nah, sampai di sini kita paham ya untuk penjelasan yang saya terangkan tadi. Oke. Di sini saya akan menceritakan fenomena tentang konflik human relation pada kasus tahun 2010. Di suasana PT Dry Dock World Graha di Tanjung Muncang, Batam, Kepulauan Riau mendadak mencekam pada Kamis 22 April 2010 silam. Dalam catatan sejarah, ribuan pekerja perusahaan tersebut mengamuk dan membakar kantor mereka. Kerusuhan ini pecah sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi itu sejumlah petinggi masing-masing departemen perusahaan itu baru saja menggelar rapat. Satu di antaranya bagian kelistrikan proyek L205. Mereka menggelar rapat di salah satu ruangan gedung manajemen. Di ruangan tersebut hadir para supervisor baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun pekerja asing. Saat rapat berlangsung, tiba-tiba seorang supervisor berkewarganegaraan India mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyebut all Indonesians stupid atau semua orang Indonesia bodoh. Umpatan itu membuat supervisor berkewarganegaraan Indonesia yang hadir di ruangan itu naik pitam dan nyaris adu jotos, tapi berhasil diredam. Seusai rapat, supervisor Indonesia itu ternyata juga memaki para pekerja WNI yang tengah mengerjakan kapal L205. Dia mengatakan 99% Indonesia stupid. Hinaan itu pun dengan cepat menyebar ke sekitar 10.000 pekerja dry dock yang masuk pagi itu. Mereka pun bergerak mencari pekerja asal India itu. Mereka meminta agar pekerjaan asing asal India hengkang dari Batam. Kemarahan pekerja kian tak terkendali. Mobil sejumlah petinggi dry dock yang terparkir di depan gedung manajemen dan gedung owner jadi sasaran. Mereka merusak hingga membakar beberapa di antaranya. Total ada 5 dari 38 mobil habis dibakar. 9 orang pekerja perusahaan itu terluka parah, 6 orang di antaranya pekerja asal India dan 2 lainnya WNI. Kapoltabes Barelang saat itu, Kombes Lenas Braksan, berjanji akan mengusut tuntas masalah tersebut. Pekerja asal India berinisial G yang dianggap menjadi pemicu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami telah menetapkan seorang WN India sebagai tersangka, inisialnya G. Dia diduga melakukan penghinaan terhadap sesama pekerja yang memicu kerusuhan, ungkap Leonidas.
Leonidas mengatakan G dikenakan pasal penghinaan karena menyampaikan perkataan menghina kepada sesama sehingga menimbulkan kemarahan pada sesama pekerja. Leonidas juga meminta rekan kerja G yang mendengar langsung kata-kata hinaan yang disampaikan untuk memberikan kesaksian di Mapoltabes Balerang. Bagi para karyawan yang mendengar langsung perkataan penghinaan yang diucapkan tersangka agar datang ke Poltabes, ucap Leonidas. Leonidas memastikan bahwa situasi keamanan di kawasan PT Dry Dock telah aman terkendali. Namun, aparat keamanan masih melakukan pengamanan di kawasan Speyert tersebut hingga saat ini. Situasinya telah kondusif. Batam kini terkendali pasca peristiwa itu, tuturnya. Leonidas juga menegaskan dalam kerusuhan itu tidak terdapat korban tewas, tapi ada 9 orang yang terluka. 3 di antaranya telah diizinkan pulang ke rumah dan lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Saya pastikan tak ada korban yang meninggal hingga saat ini, pungkas Leonidas. Sementara G yang menjadi pemicu kerusuhan akhirnya dipecat. Orang yang bertikai di dalam seorang warga negara India, orang yang terkait diberhentikan, kata Wali Kota Batam, Ria Saptarika di Batam. Selain G, beberapa pekerja yang dikhawatirkan dapat memicu suasana negatif juga dilarang masuk kerja. Namun, Ria tidak menyebut jumlah dan warga negara pekerja. Ia mengatakan kerusuhan Dry Docks menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Batam, keamanan dan badan pengusaha kawasan. Akibat peristiwa itu, sebanyak 42 ekspatriat dalam berbagai negara di antaranya Belanda, Myanmar, Singapura, dan Malaysia diamankan di Mapoltabes Balerang karena mereka tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya. Di mes PT Dry Dock, beberapa di antara mereka ada yang meminta pulang ke Singapura. Mereka mengaku pasrah terhadap peristiwa perusahaan dan pembakaran perusahaan shipping tersebut. Sebagian besar memilih ingin segera pulang ke negaranya karena khawatir menjadi korban anarkisme sesama pekerja di perusahaan tersebut. Ada pula yang mengaku masih menunggu kebijakan dari kedutaan negaranya yang ada di Indonesia untuk menentukan langkah mereka selanjutnya setelah peristiwa tersebut. Tergantung embasi saya, kalau disuruh pulang terpaksa dituruti, ujar Wen Naing, salah satu warga Myanmar di Mapoltabes Balerang. Hal senada juga disampaikan Salaban, WNA asal Malaysia yang menjadi Commission Engineering perusahaan itu. Ia mengaku akan segera pulang ke negara asalnya, sebab ia khawatir dengan keselamatan jiwanya. Ashok Kumar, seorang WNA India, juga memilih pulang ke negaranya karena takut dengan kondisi perusahaan tersebut. Padahal selama bekerja ia tak pernah mendengar atau mengalami perselisihan antara sesama pekerja. Kami semua sahabat kok, ini baru pertama kali terjadi selama saya bekerja di PT Dry Dock, ujar Ashok. Itulah mengapa pentingnya human relation terhadap pekerjaan dan kehidupan. Oke, buat kamu yang udah setia mendengarkan podcast ini, jangan lupa support suara kelompok 4 ya. Silakan berkomentar yang baik dan see you the next video. Thank you.